Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil bagian firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 13. Tema yang saya angkat adalah memaknai salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Apa makna salib bagi kita? Itu sebuah pertanyaan. Tentu saja kita tidak berbicara tentang salib sebagai sebuah aksesoris atau benda yang seringkali dijimatkan, yang dipercaya bisa mengusir vampire atau kuasa jahat. Bukan itu. Salib adalah, dalam pemahaman Kristiani yang kita baca dari Alkitab sesuai dengan konteks masanya, adalah sebuah instrumen kematian bagi para budak. Dan salib itu berasosiasi dengan rasa sakit, rasa bersalah, rasa malu, aib. Cicero, seorang ahli sejarah, menulis, orang Romawi menjauhi kata salib, jadi mereka tidak mau mendengar kata salib. Bukan hanya karena itu berdampak pada tubuh mereka, tapi juga pada pikiran. Mereka tidak mau mendengar kata salib, karena itu berpengaruh bagi pikiran, mata, dan telinga mereka. Hukuman salib dijatuhkan untuk kejahatan seperti contohnya pengkhianatan terhadap sebuah institusi atau negara, disersi dalam perang, prajurit melarikan diri dari perang meninggalkan korpsnya, perampokan, pembajakan, penghasutan, atau pembunuhan. Dari Alkitab kita melihat bahwa salib itu menjadi simbol rasa sakit, penderitaan, dan beban yang harus dipikul. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Salib bagi orang Kristen adalah penderitaan, perlakuan tidak adil, atau kesewenang-wenangan yang harus ditanggung. Bukan sebagai akibat kesalahan kita, bukan. Tetapi karena identitas atau status kita sebagai murid Kristus. Jadi salib bisa berarti bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, pengucilan oleh keluarga, pengucilan oleh kerabat atau komunitas atau pertemanan. Salib bisa berarti hambatan atau kendala untuk memperoleh promosi dalam berkarir. Salib bisa berarti hujatan, tudingan, atau hasutan atas perbuatan baik yang kita lakukan. Atau salib bisa berarti ketiadaan jaminan hukum untuk beribadah di banyak negara. Dan pemberi salib adalah, dalam konteks yang tadi kita bicarakan, bisa jadi itu adalah anggota keluarga, atasan, rekan kerja atau rekan bisnis, sahabat,
sesama warga masyarakat dan warga bangsa, bisa juga pemerintah, tatanan kehidupan dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Namun ada sebuah paradoks, sebuah kontras dalam Yesaya 9 ayat 6 tentang seorang anak telah lahir bagi kita, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Di atas bahu yang memikul salib itu, lambang pemerintahan dan kekuasaan ada padanya. Jadi hanya bahu yang memikul salib yang layak menerima kehormatan dan kuasa. Filipi 2 ayat 9 menyatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Yesus Kristus, dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Kepada para pengikutnya, Yesus berbagi kehormatan dan kuasa itu hingga masa penggenapannya nanti. Jadi jangan hindari salib. Para bapak gereja mengaitkan salib dengan konsep pemulihan hubungan antara manusia secara vertikal dan horizontal. Salib sekaligus melambangkan kasih Kristus yang tinggi, dalam, panjang, dan lebar, yang memperluas keselamatan bagi semua orang, bukan cuma keturunan Bapak Abraham secara genetis. Orang Yahudi tidak mempercayai kemesiasan Yesus. Mereka berpikir, bagaimana mungkin orang yang dikutuk menjadi Mesias? Paulus menjelaskan dalam Galatia 3 ayat 13, salib Kristus mengubah kutuk menjadi berkat. Bagi kita di masa kini, kita bisa memberi makna bahwa salib atau penyaliban adalah kiasan bagi sebuah penaklukan rohani atas kedagingan, penyangkalan diri. Keinginan kita dan kehendak Allah adalah seperti dua bagian kayu yang terpisah dan bersilangan. Kristus yang tersalib membuat keduanya dipertemukan. Kita harus menyalibkan kedagingan kita jika kita ingin berkenan hidup di hadapannya. Sebagaimana Kristus telah mengosongkan keilahiannya dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah juga yang harus kita lakukan. Kita harus memaknai salib sebagai sebuah penyangkalan diri dan hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Hanya bahu yang memikul salib yang di atasnya dapat diletakkan kuasa lambang pemerintahan. Selamat memaknai salib. Kita berdoa. Pada surga kami bersyukur jika kami diingatkan sebagai murid Kristus, kami tidak dapat menghindari salib, dan kami justru harus melewati jalan salib, karena di sanalah letak kemenangan Kristus atas maut, dan di sanalah letak kemerdekaan kami dari dosa, dan kuasa diberikan kepada mereka yang rela memikul salib untuk mencapai tujuan ilahi. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon Roh Kudus menguatkan kami, menolong kami, memampukan kami untuk menghidupi apa yang kami imani ini. Haleluya.
Amin.